Selamat datang di channel Novum, tempat belajar CFD of Novum. Di tutorial sebelumnya, kita telah mengenal apa itu finite dan infinite small control volume. Sekarang, kita akan melanjutkan persamaan diferensial untuk percepatan atau sering yang disebut dengan acceleration field. Jadi, definisi dari percepatan adalah derivatif dari vektor kecepatan. Harap diingat, kecepatan merupakan fungsi yang terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel X, Y, Z, dan T, terhadap waktu dt. Dan seperti yang Anda ketahui, percepatan terdiri dari 3 komponen. Sehingga percepatan dapat ditulis juga sebagai du per dt, dv per dt, dan dw per dt. Untuk setiap komponen u, v, dan w merupakan fungsi ruang dan waktu. Dengan menggunakan aturan chain rule, kita dapat menurunkan percepatan di arah X, Y, dan Z. Untuk percepatan di arah X, AX sama dengan du per dt, parsial derivatif du per parsial derivatif dt. Kita menggunakan parsial derivatif karena kecepatan merupakan fungsi yang variabelnya lebih dari satu, yaitu T, X, Y, dan Z. Ditambah parsial derivatif du per parsial derivatif dx dikalikan dengan dx per dt, ditambah du per dy kali dy per dt, ditambah du per dz kali dz dt. Sama halnya untuk percepatan di arah y. AY sama dengan dv per dt sama dengan sama halnya juga dengan percepatan di arah sumbu z, yaitu dw per dt sama dengan, cara ini disebut dengan chain rule. Jika kita perhatikan dengan seksama, dx per dt, dy per dt, dz per dt, yang saya kotakin berwarna hijau ini, mereka ini adalah 3 komponen kecepatan. Jadi kita bisa menulis u kecil sama dengan dx per dt, v sama dengan dy per dt, dan w sama dengan dz per dt. Selanjutnya, kita dapat menulis ulang persamaan di atas menjadi jadi semua komponennya adalah komponen U. Begitu juga untuk percepatan di arah Z dapat ditulis ulang menjadi selanjutnya di arah percepatan di arah Z sama halnya di arah sumbu X dan Y, dw per dt sama dengan tiga term terakhir ini yang saya kotakin berwarna orange. Jadi 3 term terakhir yang saya kotakin dengan warna orange adalah hasil perkalian dari 2 vektor menggunakan dot product. Jadi AX dapat tulis kembali menjadi du per dt sama dengan parsial derivatif U per parsial derivatif T ditambah kurung buka U V W dot product dari kurung buka parsial derivatif du per dx, du per dy, dan du per dz. Sama halnya juga untuk percepatan di arah sumbu y dapat ditulis kembali sebagai berikut. Begitu juga untuk percepatan di arah z, dw per dt sama dengan
Seperti yang kita pelajari bersama di tutorial bagian pertama, U, V, dan W adalah 3 komponen kecepatan atau dapat ditulis dengan notasi vektor dengan tanda panah di atasnya. Kemudian, kita akan menulis kembali persamaan berikut dengan menggunakan operasi matematika gradien operator, atau juga disebut dengan nabla. Harap diingat, nabla ini adalah sebuah vektor. Definisi dari nabla adalah d dx, d dy, d dz. Maka, jika kita mengacu pada komponen U, dapat tulis dengan nabla U, sehingga kita tinggal memasukkan U ke dalam gradien operator atau nabla. Sekarang, kita akan menulis ulang lagi persamaan di atas dengan lebih simpel atau sederhana sebagai berikut. du per dt sama dengan parsial derivatif du per dt ditambah vektor kecepatan dot product gradien operator nabla U. Dan untuk di arah sumbu Y dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, persamaan diferensial untuk percepatan dapat ditulis secara lengkap dengan menggabungkan ketiga persamaan ini. Yang pertama, kita lihat bahwa yang berwarna biru merupakan parsial derivatif dari 3 komponen kecepatan terhadap waktu T. Jadi, ketiga komponen ini dapat ditulis sebagai sebuah vektor kecepatan V. Begitu juga untuk komponen kecepatan U, V, dan W yang berwarna orange. Ketiga komponen ini dapat digabung menjadi sebuah vektor kecepatan V, sehingga dapat kita tulis dalam kurung vektor kecepatan V, dot product nabla, kurung tutup, vektor kecepatan V. Jadi, ini adalah sebuah 3 bersamaan yang ditulis menjadi satu persamaan. Dan seperti yang Anda ketahui, percepatan merupakan sebuah vektor dengan komponen du per dt, dv per dt, dan dw per dt. Dan ini merupakan komponen vektor percepatan. Percepatan juga bisa ditulis sebagai berikut. Dan yang di dalam tanda kurung ini, d dt ditambah vektor kecepatan v nabla, itu sering disebut dengan material derivatif. Material derivatif juga sering ditulis dengan huruf besar D per dt sama dengan tanda asterik ini bisa berupa skalar maupun vektor. Yaitu bisa berupa suhu, kerapatan massa, dan lain-lain. Nantinya, persamaan atau material derivatif ini akan sering muncul dan sangat berguna ketika kita menurunkan persamaan Navier-Stokes. Dan sekali lagi, harap diingat bahwa persamaan ini sering disebut dengan material derivatif.